Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang memprihatinkan bagi kita semua. Kita diberi kesehatan untuk memasuki menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana bijak menggunakan media sosial. Sahabat Aisyah, saat ini kan kampanye atau bentuk ketaatan kita pada pemerintah dan juga salah satu kontribusi kita untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 adalah kita berada di rumah, atau orang sering bilang stay at home gitu ya, berada di rumah. Nah, salah satu cara berkomunikasi kita adalah dengan menggunakan media sosial. Dan juga kita lebih banyak berinteraksi dengan menggunakan media sosial. Oleh karena itu kita harus bijak gitu ya, bijak dengan menggunakan media sosial. Nah, apalagi artinya bahwa saat ini era kita itu sudah berubah ya, itu adalah era dunia maya. Dunianya sudah ada perubahan, realitas yang ada di dunia maya itu berbeda dengan realitas yang ada di dunia mayanya. Kita harus kita harus kemudian bisa beradaptasi, dan kemudian juga ada etika-etika, ada prinsip-prinsip, ada aturan-aturan, dan mengajarkan kepada kita semua untuk kita bijak menggunakan media sosial. Nah, bagaimana kita memanfaatkan media sosial di masa COVID ini? Nah, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa dunia kita seringkali interaksi kita banyak dengan menggunakan media sosial. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita harus pandai-pandai memilih gitu ya, pandai-pandai memilih informasi-informasi mana yang kira-kira itu bermanfaat bagi kita, penting atau tidak, relevan atau bahkan itu informasi yang benar atau tidak. Seperti itu kita harus sekali lagi mengetahui betul. Yang kedua, kita juga harus paham, artinya realitas di dalam media sosial itu adalah realitas yang dibentuk oleh setiap orang. Boleh membuat berita, membuat film, membuat apapun konten di media sosial tanpa ada yang mengontrol. Nah, dalam situasi yang sangat luar biasa ini, siapapun boleh menjadi narasumber, siapapun boleh membuat berita. Oleh karena itu, kemungkinan informasi-informasi yang tidak benar, bahkan hoax, atau bahkan fake news itu adalah berita yang betul-betul bohong, itu sangat mungkin sekali diciptakan oleh orang ya. Bahkan informasi-informasi yang penuh kebencian atau hate speech itu juga akan sangat mungkin sekali kita terima seperti itu. Nah, itu yang pertama, kita harus paham bahwa sekali lagi dunia itu adalah dunia yang sudah diciptakan ya, dunia yang sudah diciptakan oleh banyak orang yang siapapun bisa menjadi sekali lagi pembuat berita seperti itu. Bahkan mungkin fenomena buzzer ya, buzzer itu adalah sekelompok orang yang memang ingin mengkampanyekan sesuatu dan belum tentu itu baik untuk kita seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa tidak semuanya manis, tidak semuanya baik informasi yang akan kita terima seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita harus berhati-hati. Nah, kan seperti halnya gini, sahabat-sahabat Aisyah, kita itu ketika seperti hanya makan ya,
Kalau makan itu kan jasmani yang kita beri makan, kita memilih makanan-makanan yang halal dan thoyyib, kan begitu ya. Nah, saya menganalogikan dalam dunia virtual saat ini kan kita juga sedang memberikan makanan pada sisi psikis kita. Oleh karena itu, seperti hanya makanan biologis tadi yang harus makan dengan halal dan thoyyib, ya makanan yang halal dan bergizi, maka psikis kita pun juga harus kita berikan makanan-makanan yang tadi mengandung kebenaran, informasi-informasi yang baik, sehingga psikis kita juga sehat. Termasuk sahabat Aisyah semua dalam situasi COVID ini juga jangan terlalu banyak gitu ya membaca berita-berita yang negatif. Nah itu kan juga akan menurunkan imun kita seperti itu. Nah itu juga bagian dari strategi kita untuk bijak bermedia sosial gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana kita itu harus menggunakan media sosial, kita harus meyakini bahwa kita juga dengan konteks seperti ini, media sosial itu adalah seperti hanya Dewa Janus. Dewa Janus itu adalah di mitos Yunani ya berwajah dua, sepertinya berwajah dua. Ada wajah kebaikan dan wajah buruk seperti itu ya. Nah, seperti hanya media sosial itu ya ada dua wajah, itu wajah yang baik dan wajah yang buruk. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Nah, saya mulai dari wajah buruknya dulu ya, wajah buruknya dulu. Karena media sosial itu juga berwajah buruk atau berwajah jahat, maka juga Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan apa yang disebut dengan fikih informasi ya. Fikih informasi yang dimana itu memandukan kepada kita dalam dunia maya seperti ini, kita masih tetap bisa menggunakan media sosial, tapi memang harus bijak dan berhati-hati. Jangan sampai misalnya kemudian kita menggunakan media sosial itu untuk mengolok-olok ya, karena berkomunikasi di media sosial itu berbeda dengan kita berkomunikasi dengan bertemu langsung. Coba kalau ibu-ibu kemudian atau sahabat Aisyah melihat, misalnya coba tes, kalau kita melihat sebuah berita di media, kemudian coba cek bagaimana komentar-komentar yang ada di bawahnya, komen-komen itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan semua kata-kata buruk pun bisa muncul di situ. Nah itu kan tidak mungkin kalau kita akan bertemu dengan secara langsung. Nah oleh karena itu juga kita diberikan prinsip-prinsip bagaimana menggunakan media sosial itu secara bijak. Pertama adalah ajaran untuk tidak mengolok-olok seperti saya sampaikan yang tadi. Kemudian juga tidak boleh gibah. Itu sebenarnya ajaran kita di dalam Islam sendiri mengajarkan seperti itu. Kan tidak terasa ya sahabat Aisyah kalau kita itu sudah bergibah. Misalnya ada berita yang belum kita cek kebenarannya, kita langsung membagikan atau share karena tidak membutuhkan energi yang luar biasa untuk membagikan lewat media sosial, baik lewat Instagram, lewat Facebook, kemudian lewat WhatsApp yang kita sering gunakan. Itu sudah jelas sebenarnya kita dilarang bergibah. Tetapi kan kita karena media sosial itu memudahkan kita untuk melakukan itu, tanpa berpikir panjang kita melakukan itu. Nah tidak boleh bohong. Seperti saya sampaikan tadi adalah menyebarkan apa yang maksud fake news ya. Fake news itu adalah berita bohong. Seringkali kita tidak mengecek ya apakah berita itu bohong atau tidak, kita tidak cek dulu. Nah itu juga jelas dilarang gitu ya. Kemudian yang juga diajarkan di dalam fikih informasi yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah adalah tabayun. Kalau informasi itu tidak benar, kita tabayun dulu. Cek gimana cara bertabayun kalau kita lewat media sosial. Ya cek dulu sumbernya itu betul atau tidak. Ya sumbernya itu betul atau tidak. Sahabat Aisyah, coba sumber-sumber yang bisa kita percaya itu misal saat ini di Dewan Pers itu hanya 300-an yang sebenarnya portal yang tercatat. Tetapi kita melihat ada hampir 13.000 gitu ya. Itu portal-portal yang berseliweran yang ada di kita yang itu sebenarnya tidak jelas sumbernya. Nah, oleh karena itu tabayun itu salah satunya mengecek sumbernya betul atau tidak. Ya, kita bandingkan dengan media-media yang lain, ditanyakan, itu sudah menjadi prinsip kita. Nah juga ini mau yang tua, mau yang muda, itu seringkali kita
ini termasuk yang dilarang itu ajaran kita juga tidak boleh kita tuh mengumbar privasi kita terlalu vulgar. Kan seringkali kita tuh suka berselfie, foto-foto kita pasang di media sosial karena ya narsis itu bagian dari kesukaan dan kecintaan kita akan media sosial. Tetapi sebenarnya anjurannya janganlah kita mengumbar privasi terlalu vulgar, termasuk informasi-informasi yang sangat pribadi itu jangan disebarkan lewat media sosial. Nah, kemudian juga hati-hati kita itu menerima pertemanan di media sosial. Wah, kita sering berlomba-lomba pengen sekali untuk pertemanan kita sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu kita tanpa menfilter kita itu mau menerima pertemanan. Nah, kemudian juga jangan mengunggah informasi yang berbau sara, kemudian pornografi seperti itu. Nah, ini beberapa anjuran-anjuran yang sesuai dengan fikih yang sudah diterbitkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, bahwa di surat Al-Hujurat ayat 12 itu juga sudah secara jelas dianjurkan di dalam Al-Quran betapa kita sangat dilarang untuk tadi menyebarkan kabar bohong, bergibah dan sebagainya. Itu sudah larangan yang keras. Bahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu dikatakan bahwa kalau kamu melakukan itu sama halnya kita memakan daging saudara kita sendiri. Nah, itu sudah ada anjuran seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam situasi yang saat ini wajah Dewa Janus yang kedua tadi adalah wajah media sosial yang baik harus kita manfaatkan. Kita bisa membuat berita-berita yang bagus gitu ya, membuat berita-berita yang positif. Nah, sekaligus kita sebenarnya mengamalkan untuk membuat pengajian-pengajian seperti itu ya lewat media sosial. Unggahlah berita-berita yang positif, buatlah berita-berita yang baik. Jangan kita justru menjadi penyebar hoax, apalagi dalam situasi COVID seperti sekarang ini, termasuk berita-berita atau informasi-informasi tentang COVID yang masih belum jelas, janganlah disebar-sebarkan. Ini juga bagian dari kontribusi kita untuk pencegahan COVID. Kita bijak menggunakan media sosial. Justru kita gunakan ketika aturan larangan pembatasan sosial ini, kita bisa berbisnis juga lewat media sosial menggunakan WA, sehingga bisnis kita tetap lancar, kita tetap bisa menggerakkan roda ekonomi. Juga bagian dari tugas-tugas atau peran-peran kita menjalankan hidup ini agar kita menjadi orang yang menggunakan media sosial secara bijak. Saya kira itu beberapa hal yang penting untuk kita pegang. Sekali lagi, janganlah menjadi penyebar hoax terkait dengan informasi-informasi COVID. Manfaatkanlah media sosial itu dengan baik, sekali lagi untuk bertukar informasi yang baik, kemudian juga tadi mendengarkan informasi-informasi juga yang baik. Pilihlah channel-channel yang memang itu positif dan memberikan informasi kepada kita. Sekali lagi, tubuh kita itu psikis kita harus diberikan asupan-asupan gizi yang positif, termasuk informasi-informasi yang positif dan tidak mengandung hoax. Itu saya kira menjadi bagian dari amalan-amalan kita di bulan Ramadan kita kali ini di masa COVID. Ya, marilah kita lakukan hal-hal yang positif di masa COVID ini untuk terus meningkatkan ibadah kita, sekali lagi termasuk menggunakan media sosial secara bijak. Demikian sahabat Aisyah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.